Sidang ini dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang menyampaikan bahwa sidang ini tidak hanya menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mengembangkan demokrasi, tapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita semua akan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Sekali lagi, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Dengan tekad dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa itulah, mari kita melangkah ke muka menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bersatu serta berkeadilan. Saudara-saudara sidang majelis dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam rangkaian pantun. Dari Solo ke Istana Negara lewat Tol Cipali, jangan lupa membawa serabi. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Langkahmu akan dilanjutkan Pak Prabowo dalam membangun negeri. Ini untuk Pak Prabowo. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Kami titip NKRI agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang, berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah isu dalam pidatonya. Salah satunya adalah Puan menyinggung pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu, kesetaraan bagi perempuan hingga pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir masa tugasnya atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini dalam membangun Indonesia. Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai, maupun hanya fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai. Fokus pada hal-hal yang telah dicapai mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan. Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Jadi, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan masih terdapat pengaruh utamaan yang lain, yaitu progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang untuk maju. Maju berarti menjadi berkualitas, berkembang berarti menjadi inklusif. Pembangunan yang berkualitas ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, sejahtera, mudah dalam berbagai urusan, negara hadir untuk berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang inklusif ditandai dengan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan
petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, PNS, swasta, dan lain sebagainya. Semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan. Ke depan kita harus tetap mawas diri. Pengalaman banyak negara yang gagal merajut persatuan dan kesatuan bangsanya adalah karena masalah politik, masalah krisis ekonomi, masalah keadilan, masalah krisis kepercayaan rakyat. Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa berbineka tunggal ika dalam begitu banyak keragaman. Hanya kita memiliki Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 508 kabupaten kota. Kita semua berkomitmen bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu, baik yang manis maupun yang pahit, apalagi getir, menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Yang sudah baik mari kita pertahankan, yang masih kurang baik terutama yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok saat matahari terbit bersinar terang, tanda buana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, membutuhkan perjuangan, gotong royong, kerja bersama seluruh anak bangsa. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya dapat berusaha dan berjuang sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Yang terpenting adalah kita harus memulai untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!